Hai Twip, selamat datang di channel Movie Strike. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya. Kali ini kita akan membahas film dengan judul Attack the Block. Film ini bercerita tentang gangster remaja yang bertarung untuk mengusir alien yang menyerang blok apartemen mereka. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe, komen, sama like channel kita ya, biar kita semakin semangat untuk menghibur kalian semua. Sekarang kita langsung aja ke alur ceritanya. Di awal film, ada seorang wanita bernama Sam yang baru pulang kerja. Di perjalanan, ia dihadang oleh sekelompok remaja dan merampoknya. Tiba-tiba sebuah meteor jatuh dan menghancurkan mobil tepat di sebelah mereka. Sam yang ketakutan langsung berlari meninggalkan mereka semua. Lalu ketua geng tersebut yang bernama Moses dengan berani ngecek ke dalam mobil. Pas dia mau nyolong barang yang ada di dalamnya, Moses dikagetkan dengan sesosok makhluk yang keluar dan menyerang dia. Dengan sigap, dia mengeluarkan pisau lipat dan menusuknya. Makhluk yang terluka itu lalu pergi dari situ. Moses kesal karena alien itu telah melukainya. Dengan marah, dia mengejar ke arah alien itu lari. Mereka menemukannya sedang ngumpet di sebuah tempat. Moses lalu masuk disusul teman-temannya dan mengeroyok makhluk itu dan akhirnya ia pun mati. Mereka menerka-nerka makhluk apa itu dan menarik kesimpulan kalau itu adalah alien. Bagi mereka, sebuah kesalahan besar alien itu jatuh di lingkungan mereka karena mereka siap untuk menghabisinya. Mereka lalu pulang. Di perjalanan mereka mampir sebentar ke cewek-cewek kecengannya, sekedar buat mamer kalau habis nangkep alien. Tapi cewek-cewek itu gak ada yang percaya dan mengira itu cuman akal-akalan mereka saja. Di sisi lain, Sam yang ketakutan bertemu dengan seorang wanita lalu menemaninya pulang. Di situ akhirnya ia memberanikan diri untuk melaporkan kejadian yang baru ia alami kepada polisi. Kembali ke Moses, bukannya pulang, mereka malah mampir ke bandar narkoba bernama Ron. Mereka lalu menunjukkan makhluk itu kepadanya, dan Ron gak tahu itu apa. Moses lalu meminta izin untuk menaruh makhluk itu di gudang ganja. Ron bilang tanya aja sama bosnya yaitu Hi-Hats yang sedang ada di gudang. Setelah masuk, Moses ngasih lihat alien itu dan bilang kalau mungkin ini bernilai tinggi. Bos itu kemudian melihatnya dan bilang terserah sama Moses aja. Ia lalu memberi Moses narkoba untuk dijual dan merekrutnya sebagai anak buah. Moses keluar dari gudang dengan senyum-senyum. Teman-temannya tahu kalau dia udah direkrut sama Hi-Hats. Bagi mereka sebuah penghargaan bila menjadi anak buahnya. Kemudian di jendela Moses melihat ada banyak meteor yang jatuh. Teman-temannya bersemangat untuk membantai para alien itu. Kemudian mereka melihat ada meteor yang jatuh tak jauh dari tempatnya dan berniat menghampirinya. Mereka semua turun melewati tangga sambil mampir ke rumah masing-masing buat ngambil perlengkapan. Ada yang ngambil pisau, rantai, kembang api, tongkat baseball, bahkan samurai. Akhirnya mereka sampai di tempat yang dituju. Yang tertinggal hanya sebongkah batu besar. Di sana mereka tahu bahwa yang datang kali ini 3 kali lipat lebih besar dari yang tadi. Mulai ketakutan deh mereka, tiba-tiba terdengar suara. Seketika anjing teman Moses menghampiri suara itu dan makhluk itu menyerangnya. Alien itu kemudian berbalik dan mengejar mereka. Moses dan kawan-kawan langsung tancap gas dan apesnya polisi juga datang untuk menangkap mereka. Moses terpisah dan terjatuh, akhirnya dia ditahan oleh polisi. Saat mereka akan membawanya, para alien itu menyerang 2 polisi itu hingga tewas. Sam yang melihatnya langsung mengunci pintu. Alien tersebut mengepung van itu. Melihatnya, teman-teman Moses melemparkan kembang api besar untuk menyelamatkannya. Mereka kemudian pergi dengan mengendarai mobil polisi itu. Dasar apes, mereka malah bertabrakan dengan Hi-Hats, bos Moses. Karena tahu bakal ada masalah besar, Moses menyuruh Sam untuk pergi dari situ dan Sam pun berlari sekuat tenaga. Semua teman-teman Moses udah berkumpul dan mencoba menjelaskan kepada bos tentang kejadian ini bahwa mereka dikejar alien. Hi-Hats lagi-lagi gak percaya dan mau menembak mereka semua. Lalu terdengar suara aneh dan bos meminta temannya untuk memeriksanya. Saat itu tiba-tiba
Hi-Hatch menembaki alien itu, sementara Moses dan teman-temannya kabur. Melihatnya, ia sangat marah besar dan berjanji akan membunuh Moses. Para remaja itu memutuskan kembali ke rumah mereka masing-masing untuk bersembunyi. Di perjalanan, mereka dihadang oleh para alien dan akhirnya sengaja berpencar untuk bertemu kembali di apartemen. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Salah seorang dari mereka yang bernama Dix akhirnya ngumpet di dalam tong sampah dan sisanya berhasil kembali ke apartemen. Saat nutup pintu, sayangnya salah seorang teman Moses bernama Patch tergigit di kakinya. Mereka menuntun Patch dan menemukan Sam yang mau masuk ke rumahnya. Mengetahui Sam yang seorang perawat, mereka memaksa masuk ke rumah dan memintanya untuk merawat Patch. Awalnya Sam gak mau dan malah mengumpat mereka semua. Masih marah plus sakit hati karena abis dirampok. Ya akhirnya karena dia baik hati dan suka menolong, diobatin deh kakinya. Saat ngobatin mereka ngobrol dikit. Sam yang baru lulus sekolah perawat itu gak bisa ngobatin karena gak ada peralatannya. Sedangkan luka Patch cukup serius dan perlu penanganan cepat. Ia juga baru beberapa bulan ada di sana dan berniat pindah karena gak cocok lingkungannya. Dennis marah, katanya kenapa sama lingkungan di sini? Ya ngaca dong nih bocah, ya gara-gara lupa ada dia jadi mau pindah. Moses ngecek ke pintu setelah mendengar suara-suara aneh dan tiba-tiba Moses dengan mudah membunuh alien itu. Mereka lalu ngecek bahwa alien ini berbeda sama yang pertama kali mereka bunuh. Warnanya hitam, pekat, dan berbulu. Sam yang melihat sendiri makhluk itu lalu pergi biar gak kena masalah lagi. Tapi ia mengurungkan niatnya setelah mendengar banyak suara-suara alien. Ia menyadari bahwa jumlah alien itu sangat banyak dan memutuskan untuk mengikuti Moses. Moses memutuskan pergi ke apartemen Tia untuk berlindung dan berpikir itu adalah tempat yang aman karena pintunya terbuat dari teralis besi. Setelah sampai, mereka ngecek jendela dan heran kok nggak ada bantuan sama sekali dan cuman ada beberapa polisi yang lagi warawiri nggak jelas. Moses dan teman-temannya menceritakan hal yang terjadi kepada para gadis, tapi lagi-lagi nggak ada yang percaya. Di situ Moses punya pemikiran kalau ini mungkin kerjaan pemerintah buat membasmi mereka. Teori konspirasi sepertinya. Saat itu, tiba-tiba ada dua alien datang dan menyerang mereka dan mengakibatkan salah seorang teman Moses meninggal. Sepertinya alien itu sedang mengendus sesuatu dan berjalan ke arah Moses. Melihat itu, Tia menyetrum salah satunya dan membunuhnya bersama temannya. Di sisi lain, Moses mengumpulkan keberaniannya untuk melawan. Tetapi karena terlalu bersemangat, samurainya malah nyangkut di tembok. Untungnya datang Sam dan berhasil membunuh alien tersebut. Di lain tempat, Hi-Hatch bertanya kepada dua bocil yang bernama Props dan Mayhem di mana Moses berada dan mereka memberitahunya. Para cewek-cewek kabur dari apartemen sementara Moses meminta Sam untuk pergi karena nggak mau ngeliat ada orang yang mati karena dia. Lift kebuka dan Hi-Hatch langsung menghujani mereka dengan hujan peluru. Mereka pun lari untuk menghindarinya. Para alien keluar dari rumah Tia dan membuat Hi-Hatch lari kembali ke lift. Tapi sayang, alien itu berhasil mengejarnya dan masuk ke dalam. Sementara itu, Brewis salah satu pelanggan narkoba memencet tombol lift ingin kembali ke gudang ganja. Pas kebuka, kelihatan lift acak-acakan dan Hi-Hatch yang berlumuran darah. Akhirnya, Brewis pencet lift yang lain kemudian pergi dengan ketakutan. Sementara itu, tim Moses memutuskan untuk ngumpet di gudang ganja juga karena itu merupakan tempat teraman saat ini. Setelah sampai, mereka menyadari kalau tempat itu udah dikepung alien dan menggunakan kembang api untuk menakut-nakutinya. Ruangan itu jadi penuh asap dan membuat Jerome tidak bisa melihat dengan jelas dan terpisah dari rombongan. Akhirnya, ia pun meninggal setelah diserang oleh alien itu. Mereka pun sampai dan meminta untuk masuk. Ternyata di sana sudah ada Hi-Hatch yang bersiap untuk menembaki mereka. Ia menyalahkan Moses atas semua kejadian yang menimpanya hari ini. Moses melihat alien berkumpul di belakang Hi-Hatch dan mencoba memperingatinya, tapi dia nggak percaya dan tiba-tiba
Mereka semua buru-buru masuk ke gudang. Di sana Moses merenung dan mengakui kesalahannya. Ia juga meminta maaf kepada Sam karena udah merampoknya. Moses lalu mendatangi alien yang pertama kali ia bunuh. Seketika itu juga mereka menyadari kalau jaket Moses menyala di bawah sinar UV. Brewis yang kuliah ilmu biologi bilang mungkin aja itu feromon, yaitu zat untuk menarik lawan jenis. Lalu Moses mulai berpikir, di sana dia mengetahui kalau yang dibunuh oleh para alien itu adalah orang-orang yang bersentuhan dengan dia atau alien betina yang mati itu. Di sisi lain, kedua bocil tadi mengetahui tempat Dick sembunyi, yaitu di sebuah tong sampah. Di situ terlihat pula ada satu alien yang nunggu di depannya. Ngelihat itu, bocil-bocil itu berniat menolong dengan menyemprotkan cairan dan membakarnya. Akhirnya Dick pun selamat. Kembali ke Moses, mereka menyusun rencana untuk memancing para alien itu dan meledakkannya berbarengan. Sam yang bersih dari feromon diminta pergi ke rumah Moses untuk menyalakan gas di sana dan beberapa alat elektronik yang mudah meledak. Dan setelahnya ia disuruh untuk pergi sejauh mungkin dari situ. Ketika Sam menelepon Moses, di situ ia tahu bahwa Moses menjadi seperti ini karena kurang kasih sayang. Ia hanya hidup berdua bersama pamannya dan itu pun jarang pulang. Jadi kebanyakan dia sendirian dan akhirnya jadi salah pergaulan kayak sekarang. Moses bersiap dan ia membawa alien betina itu di punggungnya. Ketika pintu dibuka, semua alien itu langsung mengejar dia. Adegan kejar-kejaran pun dimulai. Sampai di rumahnya, ia lalu melempar alien betina dan membuka jendela. Para alien menghubungi betinanya. Moses mencoba nyalain kembang api tapi susah banget. Akhirnya setelah muka paniknya keluar, kembang apinya nyala dan Moses berhasil selamat dengan meloncat keluar jendela dan berpegangan kepada sebuah bendera. Di sisi lain, sempat dikira alien oleh Ron, Pez, dan Brewis. Lagi-lagi polisi datang terlambat dan malah nangkep mereka bertiga dan juga Moses di tempat yang berbeda. Mereka akan dibawa ke kantor polisi. Kemudian Sam diminta keterangan tentang kematian dua polisi tadi. Ia menceritakan keadaan yang sebenarnya dan membela Moses dengan bilang kalau ia tetangganya dan telah menolongnya. Warga yang mengetahui aksi heroik Moses mulai mengeluh-ngeluhkan namanya. Di dalam mobil polisi, Moses tersenyum bangga dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton alur film ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.